dan mencoba untuk menyelesaikan dengan komputasi. Definisi model itu adalah pendekatan, gitu. Jadi alam semesta ini adalah proses menghitung bagaimana sebuah air yang menetes dengan bentuk seperti kendi itu adalah proses hitungan alam semesta. Jadi alam semesta ini adalah proses menghitung. Saya ketika kuliah dulu itu dibenturkan pada sebuah pendapat, jangan-jangan waktu itu adalah diskrit, gitu ya. Jadi ada delta T. Jangan terlalu bingung. Intinya sebenarnya kita bisa mensimulasikan apapun yang terjadi di alam. Filosofinya begitu, kecuali area-area yang sensitif yang kita bahas di komputer cerdas ini tidak. Komputer cerdas namanya. Pokoknya yang terjadi. Kecuali yang sensitif, karena yang sensitif itu tidak mampu untuk diselesaikan, tidak mampu untuk dideteksi. Oke, tapi kita mampu mensimulasikan apapun itu, mensimulasikan ya. Kalau memprediksi itu agak susah. Misalkan, apakah kita mampu mensimulasikan gerakan dadu? Bisa. Paham? Apakah kita mampu mensimulasikan cuaca? Bisa. Tapi bagaimana? Apakah kita mampu memprediksi? Itu yang jadi masalah. Maka sistem cerdas mengambil alih wilayah itu. Jadi pada kuliah kita sampai UAS kita akan membahas tentang beberapa kejadian di alam semesta ini. Kita akan mencoba mendapatkan perumusan bersama diferensialnya. Kemudian kita coba numerikan dan kemudian kita saja. Kuliah ini sebenarnya rumit, teman terlalu berani. Karena saya melihat saya dosen rata kanan gitu ya. Saya sudah mau ngambil yang lain nggak ada gitu ya. Berarti kuliah koret-koret ini. Setelah ini saya sudah lulus berarti ya. Amin. Amin. Gue samin gue. Lulus apa? Saya lulus itu menjemput penderitaan. Menyusul penderitaan ya. Terus di sini terus malah menderita. Oke. Seorang programmer itu seseorang yang mempelajari keteraturan. Jadi kalau misalkan sampean memang ingin menjadi seorang programmer, sampean harus memahami, mempelajari, mencoba melakukan analisa dari sebuah keteraturan. Yang paling gila itu memang orang astronomi ya. Orang astronomi itu mempelajari keteraturan dari bintang-bintang yang jumlahnya miliaran. Dia mempelajari bagaimana pergerakan mereka dan membuat persamaan. Itu menurut saya mustahil. Dan persamaan mereka itu dibangun dari dinamika perjalanan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Saya pernah bimbing untuk melihat, memprediksi ledakan lidah matahari. Itu saja lidah matahari itu periodiknya satu selnya itu 12 tahun. Jadi sampai sudah sakit itu ya berarti 24 tahun baru saya. Dan alam semesta ini tidak ada yang tidak teratur, pasti teratur. Gitu ya. Jadi misalkan siapa mau menjatuhkan jatuhkan kemudian angka berapa ditulis, jatuhkan lagi. Suatu saat pasti akan kembali ke siklusnya. Suatu saat pasti akan kembali. Tidak mungkin untuk tidak. Perkara kembalinya itu 100 tahun yang lagi ya itu urusan sampean gitu ya. Maka saya masih hidup ketika mengatakan. Tapi jelas alam semesta ini semua ada rule of the game, ada aturannya.
N besar tidak mungkin membuat sesuatu tanpa ada aturan. Dan salah satu identifikasi dari aturan itu adalah dia akan kembali ke lintasan semula. Ini yang sering dirumuskan, ini yang sering dijadikan acuan untuk melakukan identifikasi masalah dari alam semesta. Ketika periodiknya itu 100 tahun, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak pernah kembali, karena melebihi umur satu generasi manusia. Pak. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dihitung, kalau dianalisa, kalau saya mau dicatat benar-benar, maka semuanya pasti akan kembali ke lintasan. Ada pertanyaan? Saya yakin teman tidak tahu apa yang saya mau tanyakan. Ya. Kita ambil salah satu contoh saja. Kita ambil salah satu contoh tentang cuaca ya. Cuaca ini dimodelkan oleh Lorentz, bukan persamaan Lorentz yang persamaan gerak itu bukan. Ada banyak orang yang namanya Lorentz sama di Indonesia Budi itu banyak. Ini itu Budi. Si Lorentz tadi itu memodelkan persamaan mengamati. Si Lorentz tadi mengamati cuaca ceritanya. Ketika dia mengamati cuaca kok tidak jelas. Begitu. Tidak jelasnya bagaimana? Hari ini dia mengamati cuaca ketika tekanan begini, kelembapan begini, arah angin begini. Diikuti grafiknya seperti ini. Besoknya dia melakukan juga di waktu yang sama. Itu dia mengidentifikasi gambar yang berbeda. Besoknya dia melakukan hal yang sama, diukur tekanan, kelembapan, dan sebagainya seperti yang sebelumnya, dia mendapatkan grafik yang berbeda. Akhirnya dia frustasi dan dia akhirnya mengatakan alam semesta ini atau cuaca yang sedang saya analisa ini tidak punya persamaan. Sehingga kalau begitu tidak bisa dianalisa sama sekali. Terus dia mencoba, oke, kalau begitu saya mencoba untuk membuat ini simulasi aja, dimodelkan bagaimana saya kuliah sampai tadi. Dia membuat persamaan matematik, persamaan diferensial untuk cuaca. Dibuatlah sebuah persamaan diferensial. Setelah jadi, persamaan diferensial ini diselesaikan secara analitik dan tidak punya solusi. Persamaan diferensial yang dibuat oleh Lorentz itu tidak punya solusi analitik. Tidak punya solusi itu artinya suatu saat nanti ketemu X sama dengan X sama dengan kosong gitu ya, atau X sama dengan Y, X sama dengan himpunan X sama dengan bukan himpunan X. Persamaan ini membuat si Lorentz merasa ada sesuatu di persamaan cuaca. Kemudian dia mencoba untuk membuat numeriknya. Ketika numeriknya itu diselesaikan, dia kaget luar biasa. Itu karena ternyata dinamika yang sedang disimulasikan oleh dia adalah dinamika sensitif. Dinamika sensitif ini akhirnya membuat dia menulis sebuah jurnal yang disebut dengan chaotic, kekacauan. Dia membuat sebuah judul yang sangat bombastis dan sampai sekarang sering dikenal orang, dan ada yang bagi penggemar film pasti tahu ini. Gitu. Jadi butterfly effect. Ada filmnya kan? Tapi filmnya nggak ada urusan dengan itu. Butterfly effect itu di jurnalnya, di abstraknya dia mengatakan kepakan sayap kupu-kupu di Washington menghasilkan badai tornado di Hollywood. Gitu. Jadi karena sesuatu yang sensitif, sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak terprediksi tiba-tiba menghasilkan sesuatu dinamika yang sangat tidak terprediksi. Itu pengalaman Lorentz. Gitu. Dan akhirnya para peneliti mulai meneliti apa yang dilakukan oleh Lorentz tadi. Dan mulai dieksplorasi
apa yang disebut dengan orang-orang statistik sebagai sebuah teori probabilistik itu sekarang bukan lagi soft science, menjadi hard science, menjadi sesuatu yang bisa dihitung, sesuatu yang bisa dianalisa. Begitu. Oke, pada kuliah ini terlalu berat kalau misalkan sampai saya minta untuk menganalisa satu persatu ya. Jadi sampai ini tentang persamaan diferensial alam semesta. Terlalu berat. Kita buat 2 kelompok saja ya. Kelompok yang laki-laki dan kelompok yang perempuan. Supaya siapa tidak kerjasama gitu. Jadi untuk yang perempuan ya, kita akan mencoba menganalisa persamaan fluida. Ya, tugas minggu ini sampai tidak berada yang sama. Tugas minggu ini adalah cari persamaan fluida. Ya, dari persamaan diferensialnya, jadi jangan persamaan jadinya. Nanti persamaan Bernoulli. Persamaan fluida dari persamaan ujungnya, dari persamaan diferensialnya, begitu. Tugas sampean yang perempuan adalah menurunkan sampai ke persamaan numeriknya. Jadi persamaan diferensial, kemudian di situ sederhana harusnya, menurut saya. Jadi ada fluida. Bagaimana para ilmuwan fisika itu membuat persamaan fluidanya? Terus setelah ketemu persamaan fluidanya, tinggal diganti dt atau dx menjadi y2 min y1 per h. Terus kayak kuliah fisika ya, gitu. Nanti akan kita coba. Mampukah kita membuat numerik, membuat simulasi, membuat pemodelan dari kasus fisika. Sampai yang harus diajarkan pada perkuliahan ini adalah bagaimana sampean bisa memodelkan. Kemudian yang tahapan kedua bagaimana bisa mensimulasikan di komputer. Ini tidak ada terjadi di fluida nanti. Ini nanti bisa terjadi di kasus-kasus yang lain. Misalkan sampai mau memodelkan tentang fluktuasi mata uang. Sampai mau memodelkan, meskipun ada wilayah-wilayah sensitif, ketika sampai diminta memodelkan, sampai mampu. Oke? Itu dulu. Atau tinggal saya ribet-ribet. Sampai temukan persamaan fluida dan sampai ceritakan habis-habisan. Persamaan fluida, persamaan diferensialnya, nggak usah pakai numerik dulu. Jadi ketemu persamaan diferensial, ceritakan diferensial ini ngapain. Orang fisika itu adalah orang yang mensimbolkan cerita-cerita fisik. Jadi ketika ada persamaan fisika, maka persamaan itu harus punya cerita fisik. Pak, di situ sampai situ. Jadi ketika kita bercerita tentang fluida, saya boleh bercerita tentang air terjun, boleh cerita tentang viskusitas, boleh cerita, ya pokoknya ada persamaan fluida, boleh fluida secara umum. Oke? Sekarang yang laki-laki harus lebih sulit. Jadi apa yang sulit ya? Tarikan yang lebih sulit. Persamaan suhu itu juga sama-sama nanti sama dinamika. Sedikit. Kita akan mensimulasikan siapa orang optik di sini? Simulasi SSO.
Kita akan mensimulasikan difraksi Fradhofer. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Gak pernah? Wah kasihan ya. Difraksi gak pernah? Oh, itu. Kelas sempit. Wah, sama. Difraksi Fradhofer. Difraksi difraksi ya itu kisi. Sekarang kita pakai difraksi yang bukan kisi tapi difraksi kotak. Difraksi Fresnel. Oh, Sikulah susu. siapa dosen optiknya ini? Itu kan umum kan harusnya fisika dasar. Hah? Oke, ini komputasi simulasi. Siapa yang nggak bisa coding? Oke. Nanti yang mbak-mbaknya juga harus coding. Perkara mau codingnya pakai Excel boleh. Mau codingnya mau pakai Delphi boleh. Mau pakai VB boleh. Mau ngitung juga boleh. Gitu ya. Asal kuat. Ini buat data ini nanti. Jadi kita akan membuat dua program yang hari ini yang semester ini setengah semester ini harus sudah selesai, yaitu difraksi Fresnel dan difraksi Fradhofer aja. Fresnel Fradhofer cari di internet. Kemudian dinamika fluida. Kamu sih Inggris. Jadi targetnya dinamika fluida, dinamika anu aja lah, dinamika sungai ya. Jadi nggak usah erosi dan sebagainya, dinamika sungai. Jadi ketika ada aliran air itu seperti apa? Nanti kita akan mensimulasikan ini. Jadi ada sebuah kasus yang sekarang yang nanti akan saya coba untuk berikan pada sampean. Sesuatu yang baru. Kita tidak perlu lagi untuk menggunakan persamaan umum. Nanti saya akan tunjukkan bahwa ada Sugi metode gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus itu dari persamaan terbuka. Nanti saya tunjukkan. Tidak seperti yang diajarkan oleh Pak Zaidan orang teori. Saya orang komputasi. Ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan itu tidak menggunakan persamaan gini. Orang sering menganggap bahwa komputer itu adalah kalkulator besar. Orang sering menganggap bahwa komputer itu adalah teman bermain. Ketika game mania ya. Orang sering menganggap bahwa komputer itu kalkulator besar. Itu orang-orang teori. Orang-orang Pak Adri, Pak Zedan, Pak Pep. Itu adalah orang-orang teori yang menganggap bahwa komputer itu adalah kalkulator besar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa ketika mereka susah, ketika mereka mengalami benturan, maka mereka menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk menghitung integral, menghitung diferensial, akhirnya menggunakan software yang disebut dengan matematika. Ya, hanya sekedar alat bantu itu. Saya pun sekarang berhadapan dengan orang komputasi, saya akan menjadikan komputer adalah laboratorium kita. Nanti akan kita buat. Salah satunya ketika permainan dinamika fluida, maka kita akan mengurusi partikel per partikel. Bagaimana partikel itu bergerak, bukan persamaan fluida. Ya, ketika kita berbicara optik, nanti kita tidak akan masuk di dalam persamaan yang dibuat oleh si Fradhofer dan sebagainya. Kita akan mengamati berkas per berkas. Kita akan membuat komputer adalah sebuah laboratorium kita. Itu bedanya orang komputasi dengan orang teori. Kalau orang teori itu membuat bahwa setelah kita punya persamaan diferensial itu dijadikan persamaan numerik, kemudian persamaan numerik diselesaikan dengan komputasi. Jadi artinya komputer hanya alat untuk menghitung.
Sama dengan ketika kasusnya cahaya, bahwa ketika cahaya sama dengan kesulitan. Kalau saya tantang sekarang atau suruh orang-orang teori melakukan ini, ketika celahnya itu yang ada sekarang itu kan celah lingkar ya. Kuliah gimana dia? Sebenarnya kan fisika dasar ya. Ada celah lingkar, ada celah kotak gitu kan ya. Celah segitiga ada nggak? Kalau celahnya saya buat mencong-mencong begitu, bagaimana persamaannya? Nggak akan pernah bisa ada. Karena sama harus menurunkan dari persamaan awal, dan itu pasti sama muntah-muntah. Kita akan membuat persamaan terbuka. Kita akan membuat bahwa komputer itu adalah tempat untuk memproses dinamika yang ada. Ini sebuah wacana baru. Iya. Setelah sampai dikuliahi orang teori di komputasi, sekarang ini benar-benar orang komputasi. Gitu ya. Jadi pada hari ini sampean mencoba menyelesaikan kasus fisika dari persamaan analitik. Oke. Ini kerjaan orang teori. Sampai nanti cukup sehari saja untuk mengikuti kerjaan 1 minggu saja. Pertemuan berikutnya kita akan babat lagi. Kita akan perlu pakai persamaan lagi. Oke? Gitu. Kita akan memproses ini. Jadi seperti begini. Ketika saya membuat permasalahan simulasi three body problem, 3 partikel yang saling bergerak, itu tidak akan pernah bisa. Karena apa? Karena persamaan analitiknya tidak bisa. Karena persamaan analitiknya memang tidak punya solusi. Ketika persamaan analitiknya tidak punya solusi, maka komputasi dipakai untuk membuat sebuah grafik, menyelesaikan, menumerikan dari apa yang sudah ada. Kalau komputasi harusnya berpikir tidak begitu. Berikan si partikel-partikel tadi sifatnya, suruh dia bergerak sendiri. Begitu. Kita nanti akan membuat sebuah game. Ya, game fisika. Artinya ketika kita ngomong pada si memberi sifat pada satu partikel, partikel kalau kamu ketemu dengan temanmu itu, maka kamu akan punya perilaku begini. Ini juga begitu, itu juga begitu. Ketika makin dekat begini, ketika makin jauh begini, persamaan antara kamu dengan ini begini. Setelah itu letakkan dan suruh dia jalan sendiri. Nanti dia jalan sendiri. Pak, ini komputasi, bukan. Ada pertanyaan? Atau sama nggak ngerti apa ini? Jadi seperti kasus sekarang orang-orang teori yang paling botak sekalian suruh membuat persamaan biliar tidak akan pernah ada. Jangankan many body problem, 3 body problem aja mereka nggak bisa kok. Hanya bisanya 2 body problem, 2 saja. Tapi saya pernah main game biliar kan? Kenapa itu bisa ada? Apakah game biliar itu tidak fisika? Fisika banget itu. Ketika sampean main game biliar itu dipukul dari sedikit geser aja itu beda kan? Saya itu jagoan biliar, tapi game. Ya, dan salah satu disertasi bagian daripada disertasi doktor saya itu adalah biliar. Saya akan memperdalam kuantum biliar. Menarik sih, kuantum biliar itu apa? Itu menarik. Jadi bagaimana elektron itu difungsikan sebagaimana bola-bola biliar. Dan ini tidak ada persamaannya. Tidak sanggup orang teori yang paling botak pun tidak sanggup. Yang bisa menyelesaikan adalah orang komputasi yang menggunakan persamaan terbuka. Oke, sampaikan ini pada orang teori ya. Jadi selama mereka masih mengagungkan kertasnya, maka mereka tidak akan bisa menantang alam semesta ini. Ya,
Mereka menggunakan komputer itu sebagai bagian daripada kertas mereka, itu aja. Ya. Jadi laboratorium mereka itu di atas kertas. Ketika mereka mau mensimulasikan tentang bagaimana mobil itu bergerak, maka mereka merumuskan di atas kertas mereka. Paham? Gitu. Mereka merumuskan mobil ini mau nabrak, mobil ini begini. Apakah memang bisa dia memprediksi? Apa bagi prediksi dia hanya bisa membuat sebuah persamaan aproksimasi, persamaan diferensial. Hanya sekedar itu orang-orang teori. Ketika mereka kesulitan karena hitungannya banyak, maka mereka menggunakan komputer sebagai bagian daripada proses itu membantu menghitung mereka, bukan memproses. Itu bedanya. Paham? Maka dari itu seringkali persamaan trajektori itu kalau ditanyakan, maka mereka sering mengatakan itu bukan bagian daripada fisik. Persamaan lintasan itu mereka sering mengatakan itu bukan bagian daripada fisik. Paham? Begitu. Jadi mereka sering menyatakan bahwa saya ini menganalisa umum saja. Ya sudah, memang levelmu di situ. Begitu. Jadi memprediksi seperti saya katakan tadi, apakah kemudian dadu itu ketika jatuh ini kita bisa simulasikan? Bisa. Bagi orang pun pasti bisa, bagi orang teori sampun ampun. Nggak bisa, karena memang persamaan dadu dan persamaan itu batu sama saja. Kesulitan dia untuk membuat persamaan bagaimana miringnya dadu di awal. Ada persamaan dadu? Bagi orang teori di sini siapa? Saya tantang. Bagi orang yang teori buat persamaan dadu itu sampai bisa lulus kuliah kita. Orang-orang teori terlalu membanggakan ketika zamannya Einstein. Itu zaman 1927, itu zaman bala, zaman penjajahan ada 45 gitu ya. Jangan-jangan saya berpikir orang teori ini orang-orang matematik gitu. Hanya bermain dengan persamaan matematik. Merasa bangga dengan bisa menguasai operator ya. Merasa bangga bahwa bisa. Saya lebih jago dengan menggunakan formula-formula yang tidak diketahui orang lain. Gitu. Ini memang serangan orang teori. Saya sedang ingin suatu saat nanti saya dipertemukan dengan orang teori dalam satu podium gitu ya. Kita akan diskusi terbuka di depan mahasiswa. Supaya mahasiswa semangat jadi komputasi semua. Fisika teori itu fisika matematik, artinya dia ngurusi matematik. Dan matematik itu bukan ilmu, matematik itu adalah bahasa. Ya, harusnya matematik, jurusan matematik ini kan pindah ke FIB aja gitu ya. Orang-orang teori ikutlah sana sekalian. Karena bukan ilmu. Karena itu hanya logika bagaimana berlogika. Jadi harusnya itu hanya tool, matematik itu hanya tool. Dan celakanya orang teori juga menganggap bahwa komputer itu hanya tool saja. Komputer itu hanya alat untuk membantu dia menghitung karena dia capek. Karena orang teori itu nggak bisa menghitung banyak, akhirnya dilakukan numerik. Gitu. Jadi orang komputasi tidak berpikir seperti itu. Orang komputasi memproseskan apa yang terjadi di alam semesta. Alam semesta ini adalah compute. Bagaimana sampean itu bisa mengidentifikasi, bagaimana sampean bisa menemukan bentuk tetesan air yang seperti kendi ini. Itu dengan proses di-compute, dihitung detil per detil, dihitung. Bukan diselesaikan dengan persamaan. Nggak akan ada persamaan tetesan air. Mana? Tunjukkan sama saya. Selalu akan dihindari. Gitu. Ayo monggo.
silakan orang teori yang ingin berontak. Bro, tak apa kowe? Ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan difraksi, mau difraksi Fradhoven, mau difraksi Fresnel, dengan menggunakan persamaan jadi nggak mungkin selesai, nggak akan mungkin bisa. Nanti apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan berkas itu satu berkas. Misalkan katakan aja kita mau menembakkan cahaya ke suatu titik, gitu. Biarkan ini kita jadikan berapa? 1000 berkas, oke. 2000 berkas nggak ada masalah. 1 juta berkas nggak ada masalah. Setiap berkas itu ketika belok-belok itu lakukan terus, itu kan proseskan di dalam komputer. Setelah dia belok-belok terus ngapain baru kita analisis. Pak. Jadi bukan dituliskan persamaan d sin theta sama dengan lambda itu. Itu persamaan orang teori. Ketika masuk di sini lupakan orang teori. Jadi ketika kita menggunakan d sin theta sama dengan lambda, sampai harus di situ sudah dapat e. Jadi ketika masuk sini lupakan modul kayak gitu. Jadi kita akan memproseskan di sini ruangan komputasi, bukan ruangan orang-orang teori. Saya teori komputasi. Kalau teori biasa itu zaman 1927 itu zamannya Einstein dan sebagainya. Sekarang Einstein aja nggak bisa menyelesaikan apa yang kita lakukan. Saya itu memang provokator. Ini area saya. Jadi kalau kemarin itu saya di kuantum itu kemudian cuma 1 kali saya ngajar, setelah itu saya dibuang di sini lagi. Karena saya memprovokasi supaya sampai nanti kuantum. Jadi kalau ini ruang saya, jadi nggak akan ada yang bisa membelokkan saya anti persamaan terbuka dan bisa. Jadi kita akan membahas bagaimana persamaan terbuka. Kita akan membahas bahwa komputer itu adalah tempat untuk memproses. Kita akan membahas komputer itu adalah tempat untuk melihat dinamika alam semesta, memodelkan alam semesta. Paham? Bukan persamaan. Saya minta sampean itu untuk hari minggu ini mempelajari persamaan supaya sampean tahu muaknya untuk melihat persamaan. Jadi setelah itu kita akan berjalan tanpa persamaan sama sekali. Menyelesaikan kasus apapun tanpa persamaan sama sekali, kita akan buat persamaannya hanya persamaan dasar. Gitu. Kita mau bermain apa? Fluida, kita akan main pakai persamaan dasar. Bagaimana antar partikel bergerak dan sebagainya. Biarkan partikel itu bergerak sendiri baru diamati. Oh ini toh. Gitu. Ketika partikelnya banyak, oh gitu. Bukan persamaan fluida, bukan persamaan viskositas, di mana ketika kekentalannya makin ditingkatkan dia jadi apa? Sama nggak ngerti apa. Tapi ketika sampai benar-benar membuat di situ partikel sebagaimana mobil lewat jalan raya, gitu. Kemudian dia suruh jalan nanti kan dia bentuk-bentuk. Ketika dia bentuk-bentuk sampai lihat, oh gini loh ternyata perilakunya partikel. Iya, ini kuliah kita. Nah, semester ini. Paham? Siapa orang teori? Paham nggak? Paham. Kita biarkan komputer memproses. Ini adalah game. Siapa sadar nggak bahwa ketika game itu dijalankan, itu semua fisika berlalu-lalang di sana. Siapa yang pernah main bola? Bagaimana tendangan itu seperti itu fisika semua. Ya. Tapi nggak pakai persamaan, itu bedanya. Andai kata aja orang teori disuruh buat game, oh pasti nggak bisa. Karena dia selalu buat persamaan, belum buat persamaan. Andai kata orang teori itu main bola gitu, ketika dia mau penalti sebentar, kita hitung dulu. Beratnya sekian. Nanti sampai tendangnya itu dengan gaya sekian Newton saja. Jangan kira-kira. Dan titik yang ditendang itu titik ini. Gitu. Semua dihitung dulu. Gitu. Ketika semua dihitung dulu, bubar semuanya. Makanya orang teori nggak laku di mana-mana. Gitu. Ada orang teori di mana-mana.
Mbak-mbaknya ini ada kan? Mas-masnya ada, Pak. Cuma emas. Oh, syukur. Sudah sulit, nggak manfaat gitu ya. Kalau orang komunikasi itu bisa membuat game. Jadi mau apa? Game fluida ini akan kita buat. Game yang akan kita buat Frauenhofer tadi itu. Kita nggak akan menyelesaikan dengan persamaan Frauenhofer. Kita akan Frauenhofer itu cirinya seperti apa, mekanisme seperti apa, bagaimana sih sebenarnya filosofi dari dinamika gerak berkas itu yang dilakukan oleh Frauenhofer. Frauenhofer ini kan bedanya ketika dia masuk celah. Anggap saja misalnya ini celah. Frauenhofer itu ini berkasnya itu sejajar gitu. Kalau Fresnel dari satu titik, jadi seperti apa? Ya dari satu titik sumbernya titik kali ini sumbernya sangat jauh, sehingga saya katakan tidak. Cuma itu aja. Sama nggak ngerti kan? Karena saya menghafal teori dia. Saya tidak belajar untuk mengerti proses apa yang terjadi. Nah, ketika ini kita proseskan benar-benar berkas yang kita lewatkan, nanti kan kita lihat, kita tahu apa sih sebenarnya terjadi. Kenapa kelinci itu muncul? Bukan persamaan yang ada. Enggak, kita nggak akan pakai itu. Kita akan melupakan persamaan sejak awal. Kita akan memproseskan dia hanya persamaan dasar. Dinamika fluida, berkas itu yang bergerak itu seperti apa? Ketika ada lengkungan dia mau ngapain? Ya itu yang kita berikan. Fluida itu kita suruh jalan sendiri. Berkas itu kita suruh jalan sendiri. Gitu. Ketika dia jalan sendiri maka kemudian menghasilkan sesuatu, ya itu yang kita akan analisa. Gitu. Ya. Kayak screen saver dari beberapa komputer kita yang bola-bola dia, yang apa itu? Bubble ya, bubble itu ada yang apa? Gelembung. Ya, gitu. Nah itu kan itu fisika banget. Saya pernah ngobrol sama Pak Adi, Pak Adi di sebelah saya. Kamu bisa nggak buat itu? Iya, memang orang teori. Jadi suatu saat itu kan ketika kita rapat pimpinan Pak Adri kan orang PPMB ya. Ketika kita rapat pimpinan itu, ketika si yang mempresentasikan itu ngomong banyak, lupa bahwa ada komputernya, kan komputernya berubah sendiri ya, menjadi mengamankan screen-nya supaya tidak terlalu banyak warna, sehingga warna itu diacak. Tujuannya kan itu kan, warna diacak supaya pixel dari screen-nya itu lebih awet. Apa yang katanya orang teori juga nggak ngerti. Nah, supaya lebih awet, jadi akhirnya muncullah sesuatu yang dibuat dinamika. Jadi salah satunya adalah si bubble tadi. Coba ketika dia ketemu, gitu ya. Sampai saya suruh membuat itu aja 3 bulan nggak akan selesai, yakin saya. Ketika saya berpikir sebagaimana orang susah, jangan kan begitu. Yang lucu itu Angry Bird. Angry Bird itu fisika kental. Ya. Ketika ada rumah yang dijajar-jajar gitu ya. Terus ketika dia kena momentumnya dia kena satu titik, bagaimana dia roboh dan sebagainya, itu fisika benar. Itu orang teori kan mungkin bisa sanggup menyelesaikan itu. Karena berpikir teori persamaan. Sisi sebentar, rumah itu persamaannya gimana ketika dijatuhkan. Nah, selesai. Jadi biarkan dia berproses, kasih dia sifat. Jadi tonggak ini kasih sifat, tonggak kamu itu punya sifat begini. Setelah itu terserah. Jadi ketika kenanya di sini dia ngapain, ketika kena di sini dia ngapain, itu dia sudah berpikir dirinya sendiri. Paham? Komputer adalah tempat untuk memproses, bukan hanya kalkulator besar sebagaimana orang-orang teori. Itu tulis besar nanti saya akan buat status. Komputer itu bukan kalkulator besar, kecuali bagi orang-orang primitif. Komputer itu tempat untuk memproses. Besok dia nggak masuk ini.
Jadi ini yang disebut dengan persamaan terbuka. Ini yang disebut dengan persamaan tidak fix. Orang-orang teori memaksa dari ujung ke ujung itu ada persamaannya. Jangan arogan dong. Jadi bagaimana persamaan bola, bagaimana persamaan benda jatuh, sampai F sama dengan M kali A. Kalau benda jatuh itu kemudian lari-lari, oh nggak bisa. Karena ketika dia memproses, ketika dia itu melakukan aktivitas, ketika dia itu ada gesekannya harus ada persamaan. Oke, persamaan gesekan gimana? Persamaan udara, ampun. Alam semesta tidak seperti itu. Halo? Setiap detik, setiap langkah-langkah ini dia mengalami proses sendiri-sendiri. Oke. Alam teori nggak bisa. Jadi ketika apalagi dilihat ya. Jadi ketika dia bergerak satu langkah, makanya nanti ada pendekatan Monte Carlo nanti di diskon kita akan bahas. Jadi ketika ini bergerak sedikit, dia ngitung lagi, apakah memang sama atau beda. Berikan dia persamaan dasar, setelah itu suruh dia bergerak. Ini komputasi. Tapi kalau orang-orang teori dia ingin membahas, ingin menghitung dari ujung sampai ke ujung. Alam semesta tidak seperti itu. Alam semesta tidak seperti itu. Makanya alam teori tidak bisa bekerja di mana-mana. Gitu. Karena memang nggak bisa. Apa yang bisa diselesaikan oleh orang teori? Rapat atau konferensi fisika sedunia yang terakhir ada kata-kata yang cukup mengagetkan kita semua. Ada sebuah kata-kata yang mengatakan bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini tidak ada gunanya. Itu konferensi fisika dunia yang terakhir kalau kita cari itu kata-kata. Yang pertama, orang fisika itu selalu melakukan pendekatan ya. Oke, itu disepakati oleh banyak orang. Orang fisika itu ketika melakukan sesuatu melakukan pendekatan ya. Sama dengan ketika benda jatuh tadi ya, gesekan tidak ada, semua tidak ada, kalaupun jin juga tidak ada di situ. Sehingga ketika dia bola jatuh persamaannya begini sehingga muncullah F sama dengan M kali A gitu kan. Tapi proses untuk melakukan pendekatan is okay. Meskipun ketika sensitif pendekatan ini tidak bisa dilakukan kan. Seperti yang pernah saya ceritakan di kuliah sistem cerdas. Kalau sangat ingin cerdas kuliah di sini. Supaya tidak terpaku dengan teori tadi. Itu yang pertama, oke lah. Kalau orang teori melakukan pendekatan, ya saya masih agak merasa sudah lah di level di situ. Gitu. Yang berikutnya adalah melakukan pemaksaan kehendak. Orang teori itu selalu melakukan pemaksaan kehendak. Bahwa alam semesta itu dari ujung ke ujung itu seperti itu. Tidak. Makanya sampai sekarang itu tidak akan pernah ada persamaan untuk tumbuhnya jagung, tidak akan pernah ada. Orang teori orang teori, kamu kan teori ya. Bisa teori apa? Oh bisa teori apapun. Sekarang itu tanaman jagung 3 bulan lagi buat persamaannya. Oh sampai itu biologi. Pernah di TV itu terjadi pertarungan 2 orang. Menarik ini. Akhirnya saya bawa ke sini ya, baru sadar. Jadi di sana itu ada orang teori Pak Silaban itu Mbah Pak Adri. Pak Silaban itu profesor teori terkenal. Pak Presiden itu orang di TV itu kelompok teori. Sementara saya itu dibawa Pak T. Holyong, saya dibawa asuhannya Pak Beni Suprapto, orang komputasi. Seringkali kami itu kalau di ruangannya kan hampir berdekatan ya. Ini ruangan KPK komputasi, ini ruangan KPK teori. Seringkali orang KPK komputasi bilang ini orang matematik kenapa di sini ya? Ini bukan tempat orang matematik, tempat orang fisika. Pernah ada presentasi yang terjadi debat yang luar biasa. Jadi ketika Pak Beni itu bercerita tentang bagaimana membuat simulasi burung yang ikut begini. Jadi bagaimana burung itu dia selalu mengikut depannya gini ya. Jadi disimulasikan ini dulu kita akan simulasi bagaimana alam semesta dan simulasi burung. Itu orang komputasi,
virtualnya. Orang teori datang ujuk-ujuk. Ngapain aja ini? Silakan Anda itu membuat persamaan kopi, teh dan sebagainya, kami nggak peduli. Ini persamaan nggak mutu. Kata orang teori. Terus ini ketika membahas begini, ini bukan arena fisika. Fisika itu membahas tentang frekuensi. Loh, ini ada frekuensinya. Ya bukan frekuensi yang itu. Terus kan anggap aja Kak Iso. Rame di sana memang pertarungan. Akhirnya ketika di sini pun akhirnya saya rame dengan Pak Adri. Iya, karena apa sih yang mereka kerjakan tidak ada. Mereka hanya arogan karena menganggap bahwa kertas itu adalah laboratorium untuk memproses. Kertas itu adalah tempat dia untuk membayangkan sebuah proses. Orang teori kan gitu. Ya. Jadi mau menganalisa apa? Mau menganalisa fluida, oke sebentar, tak kayak kertas di sini. Fluida itu orang ini, itu udah diombang. Persamaan itu adalah bagian dari proses menyingkat supaya dia nulisnya nggak panjang-panjang. Daripada orang teori nulisnya panjang, cerita panjang, orang teori nggak suka gitu. Maka akhirnya disimbolkan dan jadilah persamaan matematik. Jadilah persamaan diferensial. Jadi ketika dia memproses, dia mengasumsikan dinamika alam semesta itu dengan kertasnya dia. Dan kemudian mereka melakukan pendekatan. Setelah selesai, menjadi persamaan tertutup, menjadi persamaan ujung ke ujung. Fluida itu begini loh persamaannya. Kalau nggak begini bukan fluida, kamu kosong. Gitu. Persamaan Bernoulli itu adalah persamaan yang dijadikan dewa oleh orang-orang teori sebagai persamaan dinamika fluida. Apa memang seperti itu? Sebentar, nanti ada faktor koreksi Pak boleh. Gitu. Sama dengan persamaan fisika statistik. Misalnya Van der Waals, kita ada persamaan Cassidiar. Ketika tidak ideal, entah, koreksi ini kok. Tapi koreksinya itu persamaan. Koreksinya tidak ngawur, atau ngomong ngawur, itu satu fisika. Ketika koreksinya sensitif, jangan bicara sensitif, koreksinya harus ada persamaannya. Ya kan? Koreksinya, oke, fungsi T, fungsi suhu. Koreksinya itu kadang-kadang bikin, kadang enggak, jangan bicara kadang-kadang bikin, yang penting jangan jelas. Orang teori tidak bisa untuk kadang-kadang itu, kata-kata tidak ada. Halo? Harus jelas kesalahannya. Kalau nggak jelas nggak bisa diselesaikan. Ya karena memang levelnya di situ. Betul? Siapa yang tidak setuju? Boleh di sini berada dengan saya. Siapa yang mempermalukan saya di depan kelas tak kasih A. Kalau pun Mas Zainal ada di sini di kuliah kita, apa diundang kita ngobrol bareng. Video ini kecintaan kayak. Iya. Video ini diupload di tag. Iya, sama Adri saya sendirian cukup kok. Pak Adri, Pak Zaidan, Pak Dimas. Ya. Jadi paham ya yang kita mau analisa. Oke lah, kita hargai orang-orang teori itu, tapi zaman dulu ketika zaman perang. Sekarang sudah merdeka, kayaknya sudah nggak perlu gitu deh. Jadi beri mereka penghargaan sebagaimana yang ijazah-ijazahnya Bung Karno dan sebagainya. Ketika merdeka sekarang enggak, bukan zaman. Orang fisika adalah orang yang mampu memproseskan, mensimulasikan dinamika alam semesta di dalam komputer. Karena alam semesta is compute. Natural is compute. Alam semesta ini adalah proses menghitung. Oke? Siapa yang tidak percaya? Kembalikan pada konsep. Dulu kenapa orang teori itu jago? Iya, karena pada saat itu komputasi belum ada. Pada saat 1927 itu komputer itu 1945 mulai agak membaik, mulai itu pun masih segede gedung ini komputer ya.